Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Mubarok dari kelas 3E dengan NPM 191063117214. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa itu kabel string dan kabel cross. Kabel string adalah jenis kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung dengan ujung lainnya. Fungsi kabel string ini biasanya digunakan untuk pemasangan device yang berbeda seperti menghubungkan switch dengan router jaringan. Seperti contohnya ada di gambar sebelah kiri yang menghubungkan antara server dengan switch dan switch menghubungkan kepada PC-PC lainnya. Untuk yang kedua, kemudian kabel cross. Kabel cross adalah kabel dengan susunan warna yang berbeda setiap ujungnya. Fungsi kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan device yang sama seperti menghubungkan switch dengan switch. Untuk contohnya ada pada gambar di sebelah kanan yang menghubungkan antara satu PC dengan PC lainnya maupun dengan switch satu dengan switch lainnya. Selanjutnya, mengkonfigurasi routing perangkat jaringan komputer. Sebelumnya membuat topologi jaringan yang sudah dibuat seperti gambar pada di sebelah kiri, kemudian pada topologi jaringan tersebut sudah dilengkapi dengan IP address, subnet mask, dan default gateway. Dari konfigurasi di atas dapat dikatakan bahwa router NOR memiliki dua interface, yaitu interface dengan IP address 192.168.10.1 yang terhubung secara fisik ke network address. Interface dengan IP address 192.168.20.1 yang terhubung secara fisik ke network address 192.168.20.0. Kemudian mengkonfigurasi routing via GUI. Pada router 0 atau IP address fast Ethernet seperti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, klik router, kemudian config. Kedua, atur IP address dengan alamat 192.168.10.1. Dengan fast Ethernetnya 255.255.255.0 dan IP address 192.168.20.1 dengan fast Ethernetnya disesuaikan dengan yang sebelumnya. Langkah ketiganya yaitu checklist port status yang berada pada pojok kanan atas seperti yang ditampilkan pada gambar. Kemudian yang B, konfigurasi routing via CLI. Pada router 0 atau IP address fast Ethernet seperti langkah-langkah berikut ini, klik router CLI, lalu memasukkan perintah-perintah berikut ini. Masukkan atau ketikkan EN, kemudian enter, kemudian config, kemudian masukkan integer fast Ethernet 0/0. Kemudian untuk mengkonfigurasi IP address tersebut, masukkan IP address yang sudah dibuat sebelumnya, seperti yang 192.168.10 maupun yang 20. Untuk lebih jelasnya ada di gambar sebelah kanan. Untuk yang keempat, mengetes koneksi jaringan. Lakukan tes koneksi jaringan dengan perintah ping, masuk ke desktop pada server. Kemudian command prompt, ketikkan perintah ping IP address tujuan. IP address tujuan ini yang dimaksud untuk mengetes apakah jaringan koneksinya terhubung dengan baik atau tidak, berhasil atau tidaknya, seperti ping server kampus A ke server dan PC klien kampus B, ping dari PC klien kampus B ke server dan PC klien kampus A. Kemudian selanjutnya instalasi jaringan komputer berbasis kabel dan nirkabel. Untuk yang pertama, topologi peer-to-peer, laptop ke satu laptop lainnya, PC ke PC lainnya, dengan menggunakan kabel UTP crossover atau yang biasa disebut kabel cross. Siapkan dua buah PC atau laptop, sambungkan kedua PC dengan kabel crossover melalui port LAN card. Pastikan di antara kedua komputer sudah saling terhubung dengan kabel UTP atau adanya tanda koneksi seperti pada gambar di bawah ini dengan cara masuk ke jendela kontrol panel, kemudian pilih Network and Sharing Center. Kemudian setting IP address masing-masing komputer.
Caranya klik pada local area connection yang ada di network and sharing center, kemudian akan muncul jendela local area network, area connection properties, lalu klik 2 kali pada internet protocol version 4. Akan muncul kolom pengisian IP address seperti berikut pada gambar di bawah ini. Kemudian setting pada komputer yang ingin yang lain dengan IP address kelas C yang sama, akan tetapi bedakan pada penomoran alamat untuk komputer-komputer yang lainnya seperti 193, 193, 193, 254. Tes koneksi melalui command prompt dengan cara mengetikkan IP yang ingin dilihat. Contohnya mengeping 193, 193, 193, 254, lalu enter. Jika koneksinya sukses akan terlihat seperti di bawah. Seperti pada gambar bawah ini, jika koneksinya gagal akan muncul tampilan request timeout. Selanjutnya, secara prinsip dasar, jaringan Wi-Fi terdiri atas dua komponen yaitu access point dan Wi-Fi NIC. Dengan demikian, maka proses instalasi pun terdiri atas dua tahap utama yaitu proses instalasi dan konfigurasi perangkat Wi-Fi access point. Yang kedua, proses instalasi dan konfigurasi perangkat Wi-Fi client. Untuk yang pertama, instalasi Wi-Fi access point. Posisi dan letak access point harus strategis. Yang kedua, letakkan perangkat Wi-Fi pada tempat yang memiliki sumber listrik dan mudah dijangkau. Yang ketiga, konfigurasi Wi-Fi access point. Untuk konfigurasi Wi-Fi access point terdapat langkah-langkahnya. Untuk langkah yang pertama adalah menyamakan segmen IP antara Wi-Fi AP dengan komputer yang dipakai untuk konfigurasi. IP address default atau bawaan dari pabrik dapat dilihat di manualnya. Biasanya ada 192.168.1.1 dengan subnet max 255.255.0. Setting laptop dan komputer dengan IP address 10 pada bagian akhir dengan subnet max 255.255.255.0 juga. Untuk yang kedua, sambungan IP Wi-Fi dengan komputer menggunakan kabel data atau kabel Ethernet jenis cross, atau jika sudah menggunakan auto MDI atau MDIX, maka kabel jenis cross atau string tidak ada masalah. Untuk yang ketiga, buka aplikasi web browser dan ketikkan alamat IP, address, dan Wi-Fi IP tersebut. Kemudian yang keempat, setelah berhasil login dengan admin default, maka langkah berikutnya yang mesti dilakukan adalah mengganti password default. Untuk yang kelima, konfigurasi mode access point Wi-Fi dengan parameter. Langkah-langkahnya seperti berikut. Untuk yang keenam, pengaman atau wireless security. Wireless security terdiri atas 3 pilihan yaitu WEP, WEP2, dan WPA atau WPA2. Yang ketujuh, pengaturan khusus. Ada jenis Wi-Fi access point yang memiliki fitur tambahan seperti router dan DHCP server. Pengaturan fungsi router adalah untuk mengatur koneksi Wi-Fi klien agar bisa terkoneksi ke internet. Memiliki jenis mode koneksi internet yang digunakan 3G atau via port 1 atau World Area Network. Memiliki ISP dari koneksi internet. Mengatur konfigurasi dial sistem dari ISP tersebut. Kemudian yang B, instalasi Wi-Fi client. Untuk yang pertama, pastikan komputer dalam keadaan mati atau off, buka casing komputer, dan pasangkan Wi-Fi card ke sold PCI motherboard. Untuk laptop biasanya sudah tersedia Wi-Fi adapter dan tinggal konfigurasi saja. Untuk yang kedua, nyalakan komputer dan pastikan Wi-Fi NIC terdeteksi. Yang ketiga, cek pada koneksi wireless SSID apa saja yang terlihat. Yang keempat, pilih koneksi sesuai dengan SSID access point yang sudah kita setting. Yang kelima, klik dan pilih connect, masukkan key security yang sesuai, tunggu sampai koneksi terbentuk. Setelah koneksi terbentuk, maka proses selesai. Lanjutkan pada komputer klien yang lainnya.
Selanjutnya jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel ada wired equivalent privacy, Wi-Fi protect access, Wi-Fi protect access to, Wi-Fi protect access, preserve key, Wi-Fi protect access to preserve key, MAC filter. Word equivalent privacy adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, disebut juga dengan shared key authentication. WEP atau shared key authentication merupakan metode pengamanan dengan menggunakan enkripsi kunci yang dimasukkan ke klien maupun access point. Singkatnya, keamanan WEP atau shared key authentication yaitu klien harus memasukkan kata sandi atau password authentication yang telah ditentukan oleh access point untuk dapat terhubung ke jaringan. Yang kedua ada Wi-Fi Protect Access atau WPA. Wi-Fi Protect Access adalah suatu sistem yang juga dapat ditetapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi sistem sebelumnya, yaitu WEP. Para peneliti menemukan banyak celah dan kelemahan pada infrastruktur nirkabel yang menggunakan metode pengamanan WEP. WPA mengimplementasikan layer dari IAAA, yaitu layer 802.11i. Nantinya WPA akan lebih banyak digunakan pada implementasi keamanan jaringan nirkabel. WPA didesain dan digunakan dengan alat tambahan lainnya, yaitu sebuah komputer pribadi. Untuk yang ketiga ada Wi-Fi Protect Access atau WPA2-nya. Wi-Fi Protect Access itu adalah protek keamanan jaringan nirkabel pengganti WPA. WPA itu menggunakan algoritma AES dan CCMP atau Counter Cheaper Mode with Block Chaining Message Authentication Code Protocol sebagai pengganti TKIP. Oleh karena itu, WPA itu menjadi protokol paling aman dibandingkan WEP dan WPA. Untuk contoh lebih detailnya, mungkin pada Wi-Fi saat ini lebih sering dikenal pada keamanannya itu WPA itu. Kemudian ada Wi-Fi Protect Access Preserve Key. Wi-Fi Protect Access Preserve Key adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA PSK. Jika tidak ada authentication server yang digunakan, dengan demikian access point dapat dijalankan dengan mode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Cara konfigurasikannya juga cukup sederhana. Tidak semua access point akan mempunyai fasilitas yang sama, dan tidak semua access point menggunakan cara yang sama dalam mendapatkan share key yang akan dibagikan ke klien. Pada access point, link DWL 2000 AP, pemberian share key dilakukan secara manual tanpa mengetahui algoritma apa yang digunakan ya. Keadaan ini berbanding terbalik dengan access point links WTR 54G, di mana administrator dapat memilih dari kedua algoritma WPA yang disediakan, yang terdiri dari algoritma TKI atau algoritma AES. Kemudian selanjutnya ada Wi-Fi Protect Access to dan MAC filter. Untuk WPA Access to adalah sistem keamanan jaringan nirkabel atau wireless yang terbaru lebih baik dari WEP dan WPA PSK. WPA itu PSK menggunakan dua jenis description, yaitu Advanced Encryption, Standar AES, dan Temporal Key Integrity Protocol atau TKIP. TKIP mempunyai banyak kelemahan, oleh karena itu lebih baik menggunakan AES dengan syarat router dan Wi-Fi adapter support WPA dan WPA2. Untuk MAC filter sendiri, tahu MAC address filtering adalah metode filtering untuk membatasi akses dari MAC address. Semua perangkat jaringan mempunyai alamat MAC address. Cara kerja MAC filter yaitu access point atau router
menseleksi komputer atau perangkat mana saja yang dapat terhubung ke jaringan. Jadi tidak semua perangkat dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi tersebut. Selanjutnya ada macam-macam sistem operasi jaringan, yaitu ada Windows, Linux, Mac, IBM, Solaris, FreeBSD, dan Novell NetWare. Untuk Windows sendiri, Windows adalah salah satu software sistem operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft. Microsoft Windows adalah software sistem informasi yang paling populer untuk para pengguna PC ataupun laptop. Tampilan Windows yang user-friendly membuatnya menjadi pilihan utama. Pertama kali Windows diluncurkan pada tahun 1985 yang dipelopori oleh Bill Gates, yang merupakan founder dari Microsoft. Microsoft saat pertama ini merupakan percobaan pertama terhadap antarmuka grafis GUI versi 16-bit. Dengan ciri khas Windows pertama adalah sangat bergantungnya pada penggunaan mouse. Selain itu, pengguna bisa familiar dengan teknologi ini. Microsoft juga menyertai game di dalamnya. Game ini diberi nama reversi yang cara memainkannya sangat bergantung pada kontrol mouse, sehingga membuat orang terbiasa menggunakan mouse. Windows mengalami perkembangan dari tahun ke tahun hingga kini Windows 10. Windows dapat berfungsi untuk menghubungkan antara aplikasi dan perangkat keras, sehingga dapat terintegrasi bekerja secara konsisten dan stabil. Selanjutnya ada Linux. Linux adalah salah satu OS yang mengatur sistem Unix yang menggunakan model pengembangan serta distribusi software secara gratis maupun biasa dikenal dengan sebutan open source. Sama halnya dengan aplikasi open source lainnya, Linux juga dapat dikembangkan dan didistribusikan secara gratis. Hal ini merupakan salah satu daya tarik dari OS ini. Linux sendiri mungkin kurang familiar apabila dibandingkan dengan Windows maupun Macintosh atau Mac. Hal tersebut sangat wajar karena pengguna Linux yang hanya 1,5% apabila dibandingkan dengan Macintosh atau Mac sebanyak 11%, serta Windows malah lebih dari 85%. Selain itu, Linux juga OS yang handal dan tangguh meskipun tidak membutuhkan biaya untuk memakainya. Linux lebih terbukti stabil dan jarang terdapat permasalahan yang umum, misalnya proses yang melambat, terkena virus, maupun malware dan lainnya. Selanjutnya ada Mac. Mac atau Macintosh. Macintosh adalah sistem operasi GUI pertama besutan Apple yang digunakan untuk mengoperasikan komputer Macintosh atau Mac. Sebagai sistem operasi, ketentuan macOS memang masih kalah jika dibandingkan dengan Windows. Namun sistem operasi ini menjadi yang pertama kali dalam hal penggunaan Graphical User Interface atau GUI. Selain itu, masih ada banyak fitur serta keunggulan lain yang bisa didapatkan dengan menginstal sistem operasi satu ini. Selain dapat digunakan pada perangkat komputer, macOS juga bisa diinstal di smartphone atau gadget lain, sesuai ketentuan dan spesifikasi yang berlaku. Anggapan bahwa macOS ini merupakan bagian dari Unix, sama halnya seperti Linux, muncul karena pengganti nama menjadi OS X dan macOS X server. Selain itu, pengguna kernel BSD yang ada pada macOS X server juga menjadi faktor lain yang semakin menguatkan anggapan tersebut. Apple meluncurkan macOS untuk pertama kalinya pada tahun 1986 dengan menggunakan desain yang elegan. Penciptaan macOS juga melibatkan orang-orang penting. Selanjutnya ada IBM dan Solaris. IBM terdapat satu lagi sistem operasi jaringan yang menggantikan keberadaan di OS. Sistem operasi tersebut adalah IBM. IBM sudah tidak asing lagi karena memang pernah populer pada masanya. Pada awal sistem operasi ini dibuat lewat kerjasama antara Microsoft dan IBM, hingga pada akhirnya resmi hanya dipegang oleh IBM. Sistem operasi ini menggunakan kemampuan penuh microprosesor Intel 80280 yang memiliki modus proteksi yang dapat menjalankan perintah secara stimulan. Namun sayangnya sistem operasi ini sudah tidak dapat dijumpai lagi karena
pemakaiannya sudah dihentikan sejak tahun 2006. Selanjutnya ada Solaris. Sistem operasi Unix merupakan cikal bakal dari sistem operasi lainnya yang ada saat ini. Salah satunya adalah sistem operasi Solaris. Sistem operasi ini dikelola oleh Sun Microsystem pada tahun 1992. Solaris adalah sistem operasi yang sifatnya open source, jadi siapapun dapat mengakses, mengubah kode, memodifikasi, dan menyebarkannya ke siapa saja, walaupun sistem operasi ini dinilai stabil, namun peminatnya hanya sedikit. Selanjutnya ada FreeBSD dan Novel NetWare. FreeBSD merupakan perkembangan dari Unix. Sistem operasi tersebut adalah FreeBSD yang dibuat oleh David Greenman pada tahun 1993. FreeBSD ini beroperasi di atas Intel X6. Penggunaan sistem operasi ini dikhususkan untuk menyediakan berbagai operasi. Selanjutnya ada Novell NetWare. Sesuai dengan namanya, sistem operasi ini dibuat oleh Novell sesuai yang membuatnya. Sistem operasi ini juga banyak dipakai pada tahun 1990-an. Novell NetWare menggunakan protokol Xerox XNS dan banyak ditemukan pada komputer IBM. Dulunya Novell NetWare cukup populer dengan sebutan NOS. Dasar kerja dari NOS sendiri adalah file sharing yang memakai layanan modul file dan pencarian lokasi fisik yang dilakukan di server. Selain itu, NOS juga fokus pada pembagian disk space dan printer. Demikian sistem informasi tentang jaringan yang umum dipakai pada perangkat komputer dan laptop. Jadi sistem operasi jaringan yang disebutkan di atas merupakan yang populer dan banyak digunakan pada zaman dulu, bahkan sampai sekarang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.